Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, para pemirsa yang kami cintai dan kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita dijumpakan kembali melalui renungan pada hari ini. Mari para pemirsa yang kami cintai dan kami kasih di dalam Tuhan Yesus, sebelum kita akan mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih Engkau pertemukan kami kembali dengan para pemirsa pada hari ini. Kiranya Tuhan akan berkati di dalam hatinya, dalam telinganya, dalam kehidupannya, supaya pesan-pesan Tuhan pada hari ini bisa diterima dengan damai sejahtera dan sukacita. Juga hamba-Mu, pakailah Tuhan, berbicara melalui hamba-Mu, supaya kami siap untuk mendengar daripada firman-Mu pada hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Apa itu God plan? Yaitu hidup di dalam rencana Tuhan. Jadi kita perlu hidup ini ada yang terus membangun di dalam kehidupan kita. Tentunya siapa? Misalnya kita akan membangun rumah, tentunya harus perlu arsitek supaya bangunan rumah itu terjadi dengan baik dan bagus sesuai dengan rencana dan rancangannya. Juga di dalam setiap kehidupan kita ini perlu ada arsitek di dalam kehidupan kita. Kita butuh pribadi yang sangat luar biasa, yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Maka kalau kita ini hidup di dalam rancangan daripada Tuhan, tidak pernah kita kecewa, tidak pernah kita menyesal, tidak pernah kita rugi. Karena apa? Tuhan sendiri tahu rencana dan rancangannya kepada setiap kita. Sebelum dunia itu ada, sebelum kita dilahirkan, Tuhan sudah mempersiapkan untuk kita semuanya. Tinggal bagaimana di dalam hidup kita ini, pada hari ini, kita hidup di dalam rencana daripada Tuhan, yaitu God way atau my way, yaitu jalan sendiri, maunya sendiri, dengan kekuatannya sendiri. Saya yakin dan percaya karena Tuhan terus akan membimbing kita, Tuhan akan mengarahkan di dalam setiap kehidupan kita. Percayalah kepada firman Tuhan bahwa semuanya, langit, bumi, serta seisinya ini adalah milik Tuhan, ciptaannya yang dari Tuhan. Saudara dan saya juga diciptakan oleh Tuhan, berarti kita adalah milik Tuhan. Kalau kita milik Tuhan apa? Ya kita manut aja sama Tuhan. Kita taati peraturan dan perintah-perintahnya. Tinggal kita laksanakan aja. Tidak sulit kan? Tentunya tidak sulit. Yuk kita akan buka di dalam firman Tuhan. Kita dasari di dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Demikian firman Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Puji Tuhan, ayat ini akan membawa dasar dalam kehidupan kita, supaya dalam kehidupan kita ini ada di dalam rencana Tuhan, rancangan Tuhan. Karena berbeda dengan rancanganku. Rancangan Tuhan dengan rancanganku, firman Tuhan katakan berbeda jauh seperti bumi dengan langit. Maka jalanku bukan jalanmu. Ya. Maka saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita ini hidup tinggal menikmati kasih karunia anugerah yang dari Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sebelum kita lahir di muka bumi ini, Tuhan sudah memberikan suatu jalan. Tinggal kita lakukan, kita menikmati jalannya yang dari Tuhan. Kalau kita mau baca di dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tuhan sudah sediakan jalan. Ya, ini pengalaman saya pada waktu dulu SMP, ya, kami mendaki di gunung Ungaran, ya. Sebetulnya sudah disurvei pada siang hari. Pada malam harinya berangkat supaya tidak kesiangan, ternyata jalannya hilang. Tidak ada. Lalu apa yang kita kerjakan? Babat alas
dari bawah, dari Sumowono sampai puncak itu kira-kira ya 2,5 kilo. Babat alas, dari bawah sampai atas. Ya sampai sih, tapi berat sekali. Sampai di atas tidak bisa menikmati keindahan alam. Karena apa? Kecapean. Nah, demikian pula kalau kita dengan caranya sendiri, kita membuka jalan babat alas, tidak pernah menikmati dalam hidup kasih karunia yang dari Tuhan. Susah. Karena apa? Karena itu maunya kita sendiri. Nah, maunya Tuhan apa? Bahwa kita ini hidup, ayo ikut apa yang Tuhan mau. Tuhan ingin rencanakan buat setiap pribadi lepas pribadi kita. Maka hidup kita ini indah. Tuhan mempunyai rencana itu pasti baik, tidak ada yang buruk. Kalau apabila itu terjadi keburukan di dalam kehidupan kita, itu berarti kita ada yang salah di hadapan Tuhan. Namun kalau kita itu mengikuti Tuhan, bahwa Tuhan itu selalu baik dan memberikan yang terbaik, ya seperti contohnya di dalam Yakobus 1 ayat 17 mengatakan Tuhan hanya memberikan yang baik dan menganugerahkan yang sempurna bagi kita. Menganugerahkan yang baik dan sempurna. Berarti Tuhan tidak melakukan yang jahat, tidak melakukan yang buruk buat setiap kita. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan itu sangat baik, sangat luar biasa. Seperti kalau kita melihat daripada rancangan Tuhan, membentuk langit, bumi serta seisinya ini, semuanya baik, tidak ada yang tidak baik. Tinggal kita menikmati bersama Tuhan, ciptaan yang daripada Tuhan. Kenapa hal itu terjadi buruk? Padahal sudah berdoa, padahal sudah berpuasa, supaya hidupnya ini ada damai sejahtera, ada sukacita, bisnisnya berjalan dengan baik, lancar, ya rumah tangganya baik, ya dengan anak-anaknya sukses dan semuanya. Kenapa itu kok tidak sesuai dengan apa yang dimimpikan? Dan ada pertanyaan demikian, mengapa Tuhan tidak bertindak seperti yang kita inginkan? Ya, seakan-akan Tuhan itu diperintah, kita perintah supaya saya sudah berdoa, saya sudah berpuasa, ya Tuhan turutilah keinginan saya. Tidak bisa. Tuhan diperintahkan tidak bisa. Justru kita yang harus diperintahkan. Kita harus ikut Tuhan, apa yang dikerjakan oleh Tuhan kita laksanakan, apa yang diperintahkan kita laksanakan. Tuhan sudah atur semuanya itu. Tinggal bagaimana sikap hati kita, hidup kita ini. Sebetulnya kita ini yang harus bertanya, mengapa kita tidak bertindak seperti yang Tuhan inginkan gitu. Bukan Tuhan menuruti kita, tapi kita yang harus menuruti Tuhan. Ya. Karena itu rancangan yang daripada Tuhan. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa dalam hidup kita ini ya terus berjalan sesuai dengan proses. Percayalah kepada Tuhan. Boleh berdoa, boleh puasa, oke. Kadang-kadang kita ini tidak mau bertindak. Hanya Tuhan sudah bertindak, sudah kasih jalan, sudah kasih anugerah, sudah kasih berkat yang baik. Tapi kita tidak mau bertindak, yang bertindak hanya Tuhan. Yang tadi sudah saya sampaikan, Tuhan sudah sediakan jalan, tinggal kamu ikut aja, ikut jalan ini, pasti sampai tempat tujuan. Tapi tidak mau, maunya saya harus membuat jalan sendiri, ya salahmu sendiri kan gitu. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, keburukan berarti kita ada hal yang salah dalam keputusan hidup ini. Tuhan tidak pernah merencanakan bahwa manusia itu mati muda, ya, terus hidupnya kesakit-sakitan, lalu di dalam hidupnya dalam perjalanan pernikahan bercerai dalam pertengahan perjalanan. Itu bukan rencana Tuhan, bukan. Tuhan mengingatkan setiap kita, belum terlambat, mari kita bertindak, kita melangkah, jangan takut. Kita harus dengan iman dan percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, supaya hidup kita ini terus akan dibawa oleh Tuhan naik, 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 dan naik.
Tidak pernah turun, terus tetap naik. Saya yakin dan percaya karena Tuhan akan membawa di dalam kehidupan kita adalah hidup yang sangat luar biasa. Ya, saya punya pengalaman pribadi dengan Tuhan mulai sejak muda. Maka sampai detik ini pun saya ini sangat luar biasa. Saya sadar, saya banyak kekurangan, kelemahan. Saya bisa membaca diri saya sendiri. Kalau saya memakai kacamata saya sendiri, mungkin tidak seperti ini pada hari ini. Beda sekali. Saya memakai kacamata Tuhan. Saya bersandar, saya punya iman, percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan mempunyai rencana dan rancangan yang begitu indah dan sangat luar biasa untuk kebaikan saya kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selama saya ini percaya kepada Tuhan, ya step by step, pada waktu itu bisa mulai bekerja. Ya, dulu pada waktu saya bekerja itu melamar ke sana kemari, tidak ada perusahaan yang menerima saya. Saya berusaha, saya sudah berpuasa, saya sudah sudah bergumul, berdoa, tapi mana? Tapi ya itu, saya pada waktu itu masih muda, ya belum begitu serius mengikuti Tuhan. Ibadah ada kadang kala. Padahal seperti kita melihat sejarah daripada bangsa Israel. Kenapa? Pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, ya, itu yang Tuhan perintahkan kepada Musa disuruh membuat kemah suci. Maksudnya kemah suci untuk beribadah, ada hidup bersama, ada komunikasi dengan Tuhan untuk berdoa. Ya. Jadi tujuannya untuk beribadah. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah itu saya baca, saya mengenal Tuhan, saya prioritaskan beribadah aja dulu. Karena saya tahu banyak kelemahan, kekurangan, keterbatasan saya. Sekolah ya enggak pandai-pandai, tapi saya ini orang yang beruntung. Istilahnya bahasa Jawa nih, wong bejo. Iya, kerja di BRI selama 31 tahun. Ya, 21 tahun menjadi kepala. Saya menjadi ekor hanya 10 tahun. Oleh karena apa? Karena Tuhan saja. Maka semuanya adalah miliknya Tuhan. Rancangan Tuhan sangat indah bagi kehidupan saya. Dan setelah itu bekerja, saya bisa menikah, Tuhan pilihkan wanita yang pas dengan saya punya anak-anak, Tuhan berkati, sangat luar biasa. Walaupun saya keterbatasan untuk dalam menempuh pendidikan, tapi saya dikasih karunia oleh Tuhan. Istri saya menjadi MPD, ya, Magister Pendidikan, S2. Itu aja Itu aja cum laude, sangat luar biasa. Padahal tidak imbang dengan saya, tapi karena Tuhan sajalah. Hebat, Tuhan itu sangat hebat. Maka pada hari ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayo bangkitlah. Ya, misalnya kita hidup dari titik nol lagi, tidak masalah, belum terlambat, masih ada hari esok. Tapi kita harus benahi dasar dalam hidup kita ini, yaitu dari titik nol lagi. Biar enggak apa-apa, usia sudah tua enggak masalah. Yang penting hidup kita pada akhirnya akan membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Coba kita membaca di dalam Yeremia 29 ayat 11. Ya, menjamin akan hal itu bahwa rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera buat setiap kita. Tuhan merancangkan damai sejahtera, bukan yang susah, bukan yang sedih, bukan yang hancur, tapi Tuhan memberikan damai sejahtera. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, apabila saudara pada saat ini, pemirsa yang setia, yang saat ini menikmati renungan hari ini yang saya bawakan, mari Tuhan terus akan tolong saudara. Lah bagaimana caranya untuk supaya dipulihkan setiap kehidupan kita dari titik nol lagi, tidak masalah. Mari kita baca di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-12 sampai ke-13. Demikian firman Tuhan sampai 14 ya. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ini kata firman Tuhan. Lalu ayat yang ke-13, apabila kamu mencari aku,
kamu akan menemukan aku dengan segenap hati. Ayat 14, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Ayo kembali kepada Tuhan. Pertama, kerja di dalam ladangnya Tuhan. Sesibuk apapun, dulu saya orang yang sibuk. Menjadi kepala unit itu sibuk, saya harus memikirkan usaha saya harus maju, pesat, harus beruntung. Juga saya harus menyisipkan waktu merenungkan firman Tuhan, maka di dalam meja kerja saya ada firman Tuhan. Pas ada tamu, ada pekerjaan-pekerjaan itu saya selesaikan, setelah itu saya membaca firman Tuhan. Supaya apa? Supaya ada keseimbangan. Saya ingin hidupnya diberkati, saya tidak mau kerja. Tidak ada orang nganggur dibayar, itu tidak ada. Kecuali sudah pensiun seperti saya pada hari ini. Karena saya tidak bekerja, karena pensiun, saya dibayar. Ya puji Tuhan, Tuhan memelihara dalam hidup saya. Apalagi dengan Tuhan. Kalau saudara ingin diberkati oleh Tuhan, kerjakan apa yang Tuhan berikan kasih karunia kepada saudara pada hari ini. Saya mendengar ya di Jakarta di sana, dengan kesaksian yang sangat luar biasa, gereja ini maju pesat. Ya, maju pesat. Banyak bos-bos yang bergereja di tempat itu. Itu Mary kepingin melayani Tuhan. Di gereja itu sudah tidak ada jadwal atau tidak ada lowongan pekerjaan, semua sudah terisi. Sekretaris, bagian kunjungan apapun sudah penuh. Tinggal akhir-akhirnya menjadi yang kosong, yaitu lowongan parkir. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, siap menjadi pelayan Tuhan, menjadi parkir. Kalau di kantornya ada ratusan orang menjadi bawahnya, dia sebagai bos. Tapi di gereja, beliau sebagai tukang parkir. Tapi Tuhan menghargai, Tuhan menghormati, Tuhan memberkati. Usahanya semakin hari semakin maju. Oleh karena apa? Bekerja di ladangnya Tuhan. Sesibuk apapun, prioritaskan Tuhan di dalam segala-galanya dalam hidupmu. Kita akhiri di dalam satu ayat lagi, yaitu di dalam Roma 8 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Puji Tuhan, pada hari ini setelah kita menyimak renungan sejak dari awal, baru tahu. Dalam Roma katakan, kita tahu sekarang, saya tahu sekarang bahwa Tuhan bekerja sama dengan kita. Amin. Imani. Ayo kita kerja di ladangnya Tuhan. Apapun pekerjaan yang diperlukan di gereja, siap kita lakukan. Supaya saudara dan saya hidupnya terus diarahkan oleh Tuhan. Ya, mulai hari ini kita serahkan dalam hidup kita semua urusan, apapun masalah, Tuhan turun tangan. Apabila kita mau angkat tangan, Tuhan turun tangan. Tuhan akan memberkati kita semua pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan terima kasih untuk renungan pesan-pesan Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati supaya setiap pemirsa, setiap siapapun yang pada saat tertentu telah membuka dan mengikuti renungan pada hari ini, kiranya Tuhan hari ini juga Engkau terus mengubah digma kami, mengubah digma saya supaya saya ikut masuk di dalam rencana dan rancangan-Mu.
supaya semuanya kami akan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Engkau memberkati kami dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam setiap pelayanan kami, semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom, dan kita bisa jumpa kembali dengan episode yang berikutnya. Tunggu, Tuhan memberkati. Amin.